Assalamualaikum semuanya, selamat datang di video ngobrol bareng sepupu aku, Ahmad Abad Hidayat. Beliau ini datang jauh-jauh dari Semarang ke Jogja guys, hanya untuk membuat konten video ini bersama saya guys, yang mana saya adalah YouTuber cupu, YouTuber pemula guys. Ya. Oke, langsung saja kita sambut. Apa kabar Abad? Alhamdulillah sehat. Lumayan perjalanan lancar lah, nggak macet. Biasanya saya kira ini bakal macet gitu, ternyata lancar gitu. Walaupun nggak lewat jalan tol, karena jalan tol mahal. Wah, 150 tol, wah luar biasa kata saya. Ini pura-pura merendah ya? Ini kan YouTuber udah gede kan? Aduh. Ya kan? YouTuber udah gede kan ini? Izin. Aduh, merendah terus nih. Dia mah. Ya moga sukses ya. Amin. YouTube-nya gitu. Bisa jadi Maisyah sebelumnya boleh perkenalan dulu kamu siapa? Iya, perkenalan. Biar audiens bisa pada kenal nih. Oke. Beliau ini siapa? Ya, perkenalkan TTL juga kan, sebutkan TTL ya. Oh, ya nama saya. boleh. Biar enak gue lu aja ya kali ya. Iya. Gue lu apa saya ini? Gue lu. Fleksibel terserah. Fleksibel, oke. Ya, nama gue Ahmad Abad Hidayat. Kebetulan lahir di Jepang dan lumayan lama di Jepang. Di Tokyo, lebih tepatnya lahirnya. Banyak hal yang saya pelajari selama di Jepang, mulai dari pengalaman yang indah gitu kan, masa kecil yang sungguh sangat menyenangkan, tanpa ada udara polusi kotor, udara kotor dan sebagainya. Karena pengalaman pertama kali masuk Indonesia itu langsung sakit pak, langsung flu pak, gitu loh. Ya? Langsung flu, iya, lumayan gitu. Ya, alhamdulillah kebetulan orang tua lagi belajar di sana, studi S3, jadi saya memang lahir di sana dan hidup lama di sana, sekitar ya 7 tahun kurang lebih lah. 7 tahun ya? Iya, bahkan kayaknya lebih lama di Tokyo daripada di Semarang kayaknya. Kayaknya. Gitu. Lebih lama masa kecil di sana berarti? Iya, lebih lama masa kecil di sana 7 tahun. Di Semarang ya sekitar nggak sampai 7 tahun, 6 tahun. Habis itu masuk pondok di Bogor gitu. Lumayan. Berarti hidup Anda lebih banyak menghabiskan waktu di Bogor ya? Iya, itu dia. Banyak mengabdi. Mengabdi untuk umat. Bismillah. Masya Allah. Lalu masuk topik yang kedua guys, yaitu kesibukan. Oke, kesibukan. Sibuk ya. Kalau tentang tema sibuk mah semua orang pasti sibuk ya. Iya. Ya, mau itu orang yang sangat produktif ataupun orang yang sangat pengangguran, itu juga sibuk kan. Karena orang pengangguran kan sibuk dengan penganggurannya. Iya. Sibuk dengan ngopi-ngopinya, sibuk dengan nongkrongnya ya kan. Kalau orang yang produktif ya sibuk dengan ilmu, sibuk dengan berkarya gitu. Ya. Sebenarnya juga kalau dari kata sibuk itu, guru saya pernah mengajarkan. Guru gue ngajarin. Kalau sibuk ini sebenarnya kata yang tidak pantas untuk diucapkan. Gitu. Karena kalau misalnya orang yang merasa produktif ya dia jangan mengatakan dia sibuk gitu. Oh gitu. Tapi orang produktif gitu. Kalau sibuk hanya sibuk gitu, melakukan hal-hal yang mungkin tidak ada tujuannya atau tidak tahu arahnya kemana gitu, hanya melakukan sesuatu yang tidak ada tujuannya. Kalau orang yang produktif itu pasti waktunya sangat efisien, waktunya sangat bermanfaat. Seperti itu. Kalau saya sih keseharian saya ya ngopi gitu kan. Mantap. Ya kalau di Bogor kebetulan saya amanah utama, pekerjaan utama di Bogor itu sebagai pembina Ustadz. Masya Allah. Ya Ustadz anak-anak kelas 12. Kelas 3 SMA. Boleh disebut pondoknya di mana? Pondoknya di Madrasah Al-Fatih. Bogor. Ya, cek aja kalian Madrasah Al-Fatih. Oke. Nah, saya di sana ngajar Quran gitu kan. Ngajar anak-anak yang sudah hatam Quran. Jadi ketika mereka sudah hatam Quran, mereka memiliki kewajiban untuk melancarkan hafalan Qurannya, yaitu masuk dengan kelas itkon. Ya, kelas itkon kelas saya gitu. Kelas yang saya bina. Ya, mungkin kalau terhitung dari pagi sampai jam 10 itu sudah terhitung waktu istirahat ya, sampai dari pagi daripada subuh sampai jam 10
ibadah subuh sampai jam 10 pagi gitu kan. Setelah itu mungkin keseharian saya di bidang media juga, media namanya media dua mimbar, media Kiai Budi Ashari. Ya saya ngantor itu dari jam 10 sampai sore ngantor. Dan setelah selesai aktivitas itu ngantor, di sela-sela sore sampai malam itu mungkin ada beberapa kumpul atau rapat. Karena saya bukan cuma bidang jadi ustadz doang gitu. Jadi ada ustadz, ada media dua mimbar, ada media MAF, ya, media pondok saya sendiri. Terus ada konseptor kurikulum. Jadi tugasnya konsep kurikulum pondok gue sendiri gitu. Lebih tepatnya konsep kurikulum matematika. Gitu. Jadi kita ngebahas, gali kitab, riset segala macam untuk menselaraskan kurikulum dengan anak didiknya, gitu. Dengan umurnya mereka, gitulah. Tapi berbasis kitab. Jadi kita ngaji kitab, nerjemah kitab sebenarnya, dan dari terjemahan itu maka menghasilkan satu konsep baru untuk kurikulum Pondok Madrasah Al-Fatih. Gitu. Oke, selanjutnya yaitu perjalanan karir. Gimana Pak perjalanan karirmu ke depannya? Oke, perjalanan karir biasanya identik dengan mau kuliah di mana gitu kan, mau kerja di mana ya kan. Ya alhamdulillah selama ini udah kerja di satu lembaga pendidikan, yaitu Madrasah Al-Fatih itu sendiri. Madrasah Al-Fatih namanya teman-teman. Yang mana ini saya ini udah sangat-sangat satu visi sama kiai saya, yaitu visi kiai yang beliau gaungkan ke setiap murid-muridnya adalah mengembalikan peradaban Islam yang telah lama hilang. Bahkan dari Kutab pun kita ditanamkan visi, yaitu gemilang di usia belia, yang mana kita harus bisa berkarya lebih ya kan. Kita harus bisa banyak mengimprove, melakukan sesuatu hal-hal yang bermanfaat, yang besar dari usia belia gitu. Tidak memandang usia, tidak memandang umur udah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, enggak, tapi ini mulai dari kecil gitu, ditanamkan visi itu, yang mana ini udah menancap kuat dalam diri saya, sehingga mungkin kalau ada orang mengatakan mau kuliah di mana, mau lanjut di mana, saya akan insya Allah lanjut kuliah, mau itu dimanapun itu, sesuai dengan minat saya dan bakat saya, dan saya akan melanjutkan ketika saya udah lulus, ketika saya udah selesai dengan masa studi saya akan kembali ke Madrasah Al-Fatih. Atau bukan Madrasah Al-Fatih, saya akan kembali ke Al-Fatih. Itu bersama Kiai Budi Ashari gitu. Karena kita udah satu visi ya mengembalikan peradaban Islam yang telah lama hilang, ya kan. Peradaban Islam yang dulunya emas sekarang hanya manusia-manusia buih, ya kan. Umat muslimin sekarang hanya buih di lautan yang terkontrol oleh sistem gitu kan, terkontrol oleh Yahudi gitu. Ya, kita berusaha mengembalikan itu semua gitu. Mungkin itu kedepannya seperti apa. Oke, kita lanjut ke prinsip hidup. Apa prinsip hidupmu, Bat? Oke, kalau prinsip hidup saya sudah tanamkan ini dari kecil juga. Prinsip hidup saya adalah sebagaimana yang Rasul sampaikan, bahwa manusia yang paling baik, manusia terbaik adalah manusia yang bermanfaat untuk sekitarnya. Mau itu untuk lingkungan, mau itu untuk sesama manusia, sesama makhluk hidup, itu bermanfaat. Karena dengan bermanfaat, dengan kita menebar manfaat, kita akan mendapatkan manfaat itu sendiri. Sebagai contoh, ketika kita berbuat baik ke sesama makhluk misalnya, ketika makhluk itu atau teman kita atau saudara kita atau orang itu merasakan manfaat dari kita dan mereka bahagia, ketika orang yang menebar manfaat itu hatinya bersih, ya, tidak ada penyakit hati seperti sombong, iri, dengki, dan misalnya pamrih gitu, berharap kebaikan itu kembali kepada kita. Dengan hati bersih, maka semua itu akan kita akan merasakan kebaikannya, yaitu dengan bahagia, ya. Bedakan antara bahagia dan senang, ya. Itu dua hal yang menurut kita mungkin sama, tapi sangat jauh-jauh berbeda.
Bahagia itu kalau senang dulu. Senang itu adalah rasa yang sementara. Ya. Sedangkan bahagia ini tidak ternilai rasanya, tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Sudah banyak hal yang terjadi ketika kita merasakan bahagia ya bahagia ini nggak bisa dinilai dari harta, dari hadiah ya kan, dari benda mati ya, karena sejatinya esensi dari bahagia itu dari hati, bukan dari benda mati, bukan dari minuman, bukan dari apapun, tapi dari hati. Kalau hati kita bersih, hati kita bahagia, kita minum ini bakal rasanya bahagia gitu. Apalagi sama Mas Nova ya, minumnya, ya kan. Kalau ada rasa penyakit hati, misalnya lagi kesel sama Mas Nova, minum ini rasanya bakal pahit. Nah, betul itu. Nggak ada nikmatnya, iya, nggak ada nikmatnya. Ya, jadi itu prinsip hidup saya. Saya bisa bermanfaat untuk ke sekitar saya, lingkungan saya, gitu. Jadi kita harus hidup damai guys, nggak boleh ada beef, ada drama gitu, nggak boleh guys. Ya intinya kita damai-damai aja lah guys, harus saling, kalau ada salah saling bermaafan, harus kalau ada masalah satu sama lain harus kita komunikasiin baik-baik, seperti itu guys. Betul. Oke. Untuk selanjutnya yaitu definisi sukses menurut Abad. Oke. Kalau ngomongin sukses sendiri itu sangat luas ya cakupannya ya. Dan orang-orang pasti berbeda pendapat tentang sukses ya. Karena sukses itu, kata sukses itu lahir itu tergantung oleh sang penutur kata suksesnya itu sendiri gitu. Karena definisi sukses menurut Abad beda sama menurut Mas Nova gitu. Betul. Jadi beda-beda, sukses itu beda-beda. Ya. Jadi kalau definisi sukses menurut Abad itu ketika menaiki tangga-tangga menuju kesuksesan itu dengan sangat baik. Proses-proses itu dijalani dengan baik, itu menurut Abad sukses. Ya. Ngomongin tentang sukses ya, sukses kan tujuan ya kan. Sukses itu satu visi ya, satu visi utama, satu tujuan. Sebenarnya kalau sukses itu salah satu target kan, target utama. Menurut saya kalau menanggapi kata sukses itu ya jangan terlalu iniin banget lah ya, jangan terlalu dipikirkan berlarut-larut gitu. Karena kalau kita terlalu memikirkan tentang kita ingin jadi seperti apa gitu, kita akan menghabiskan waktu di situ gitu. Kita lupa dengan hal-hal yang itu prioritas kita. Kita lupa dengan hal-hal yang itu menurut saya esensi dari suatu kesuksesan, yaitu membuat satu sistem atau proses. Seperti apa? Contoh kayak tujuan saya pengen menjadi ulama gitu. Tujuan saya pengen jadi ulama. Tapi saya nggak menata proses atau menata sistem dengan baik. Misalnya dengan belajar giat atau dengan berusaha semaksimal mungkin belajar agama, baca kitab dan sebagainya. Saya nggak buat tuh sistem itu. Itu sama saja tujuan kita itu kosong, tong kosong, nggak ada apa-apanya, nggak ada nilainya. Betul. Itu cuma angan-angan belaka gitu. Jadi jangan sampai kita membuat satu tujuan yang itu hanya angan-angan, gitu. Kita buat tujuan yang realistis dan pastikan kita membuat sistemnya juga, sistem untuk menggapai satu tujuan itu. Gitu menurut saya. Ya jadi suksesnya terlalu umum mungkin. Ya yang penting kita membuat bagaimana cara menggapai sukses itu dengan baik, sistemnya itulah. Menurut saya itu. Oke. Jadi sukses menurut orang lain itu beda-beda ya guys. Ya tergantung lah, tergantung kemampuan kita, background kita itu. Maka jadilah orang sukses menurut versi kalian masing-masing guys. Yo. Oke, kita lanjut pelajaran hidup. Pelajaran hidup. Oke. Sejujurnya kalau pelajaran hidup tentunya saya belum banyak mendapatkan pelajaran hidup di dunia ini yang hanya sementara ini ya. Saya baru hidup baru kepala dua, saya genap kepala dua. Masih banyak proses-proses atau perjalanan besar nanti ke depannya, sehingga untuk saat ini saya belum punya pelajaran hidup yang berkesan untuk orang-orang ya mungkin. Tapi ya kalau misalnya untuk hidup ya
ya kita harus berbangga ya, kita harus berbangga dengan dua hal. Pertama ilmu, kedua adab, etika, perilaku. Itu yang harus kita banggakan. Jangan sampai kita membanggakan yang sifatnya hanya titipan gitu. Contoh harta, ya kan? Iya. Atau nasab, ya mungkin. Banyakan orang Arab ya, mereka sangat berbangga dengan nasab. Enggak cuma orang Arab doang, orang Indonesia juga. Bapak saya pejabat, bapak saya eselon 3, bapak saya ya kan presiden gitu. Mereka terlalu membanggakan yang itu bukan dirinya sendiri gitu. Jadi jangan sampai kita membanggakan hal-hal yang memang di luar diri kita gitu. Tapi kita harus membanggakan ini loh saya gitu. Itulah ciri pemuda yang benar. Gitu menurut saya. Oke, kita lanjut ya guys. Ya. Tujuan hidup. Oke, tujuan hidup. Ya, sebagaimana Allah sampaikan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan manusia dan jin itu untuk beribadah. Itu ayat yang sangat umum, ya kan? Oke. Ayat yang sangat umum. Yeah. Allah juga menyampaikan Allah menciptakan manusia ini jainun fil ardi khalifah. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah, sebagai pemimpin di bumi ini. Karena semua makhluk selain manusia saat sebelum diciptakan manusia, nggak ada yang bisa berani untuk memegang amanah bumi, gunung, lautan, malaikat, semua nggak bisa. Makanya Allah ciptakan Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan semuanya sujud ke Nabi Adam. Kalau perintahkan sujud semuanya sujud kecuali iblis. Ya, makanya kalau tujuan untuk hidup ya balik lagi ke prinsip saya. Sebisa mungkin saya harus bisa bermanfaat untuk semua orang. Karena tujuan selalu beriringan sama prinsip. Kalau kita menjalani satu tujuan tambah satu prinsip, kita akan goyah. Setiap kita menjalani proses-prosesnya, menampaki tangga-tangganya kita pasti goyah. Itu pentingnya satu prinsip kehidupan. Gitu. Ini kalau boleh spill tujuan hidup nggak ya guys? Kalau tujuan hidupku tuh mungkin ini nggak terlalu religius banget, lebih umum lah intinya. Tujuan hidupku tuh sorry kalau ada YouTuber yang tersinggung. Okay. Kalau ya intinya kalian tahu lah, ini aku nyuri tujuan hidup ini dari siapa. Tujuan hidupku yaitu menikmati hidup itu sendiri guys. Contoh kalau misal aku lagi capek kerja, lagi capek capek liburan gitu, yang penting tuh aku tuh masih bisa menikmati rasa capek itu guys. Rasa capek yang bermakna itu daripada rasa capek yang nggak ada maknanya sama sekali. Kayak menikmati hidup ini dalam bentuk bersyukur ya berarti ya. Bersyukur ya. Oke, benar. Karena hidup ini hanya sekali gitu kan. Hidup sekali ya, kita nikmatin, kita syukuri apa yang Allah beri kepada kita. Kalau misalnya kita nggak bersyukur ya neraka tempat kita pada akhirnya. Iya. Betul. Bagus tujuannya Mas. Terus ya intinya itulah tujuan hidup aku. Oke, lanjut, yaitu pertanyaan buat Mas Nova. Oke, pertanyaan buat Mas Nova. Banyak pertanyaan sih sebenarnya buat Mas Nova ini. Yang bikin saya penasaran, kapan Mas Nova menikah? Oke. Untuk soal menikah ya. Iya, gimana tuh Mas? Antara mapan atau siap secara mental maupun agama gitu. Oke. Kalau kata orang-orang mapan itu urusan belakang ya guys. Yang penting tuh mental atau agama gitu. Ilmu ya. Mungkin ada saatnya lah guys. Entah finansial maupun mental maupun secara ilmu. Di titik ini aku tuh masih belajar lah cara memperdalam ilmu agama gitu. Mulai dari membangun habit-habit yang berkualitas gitu, kayak rajin bangun sholat subuh, rajin ibadah, rajin ngaji gitu. Ya, betul. Ya intinya aku masih berada di tahap memperbaiki kualitas ibadahku sama kebiasaanku agar aku bisa menjadi contoh buat istri sama anakku, untuk contoh jadi kepala keluarga yang baik seperti apa seperti itu. Nggak cuman mampu menafkahi doang, tapi
mampu bisa memberi contoh dan nasihat gitu untuk istri dan keturunan. Oke. Berarti standar Mas Nova untuk menikah, ya kan? Untuk menikah itu bukan dari sisi material ya, bukan dari sisi harta ya, tapi dari sisi diri kita sendiri, mental maupun ilmu gitu ya. Oke, bagus. Benar. Ya, karena emang nikah kan ibadah yang panjang ya. Nikah itu ibadah. Setengah dari iman itu nikah ya. Ya, oke. Jadi nggak perlu material ya. Betul. Ini yang kita harus ubah nih dari stigma masyarakat hari ini ya, anak-anak muda hari ini, bahwa mereka tuh standar mereka sangat-sangat terpatok sama standar TikTok ya. Standar TikTok IQ 98 ya. IQ 98 ketinggian itu, IQ 78 ya. Ya, mereka terlalu pengen standar nikah itu harus suaminya harus punya mobil, gajinya harus 2 digit ya. Harus punya rumah, harus tinggi, ideal dan semuanya. Padahal sejatinya bukan di situ kan. Yang penting kita sama-sama setara gitu. Dan kita berkomitmen bareng mau membuat satu keluarga yang tujuannya balik lagi kita balik ke surga bareng-bareng nanti. Ya, gitu. Wah, mantap Mas. Luar biasa Mas. Nikah itu ibadah ya guys. Jadi ibadah itu nggak boleh ditunda-tunda. Jadi kalau misal memang benar-benar siap, harus segera gaspol nikah guys. Nggak usah ditunda-tunda lagi karena nikah itu ibadah guys. Oke, mungkin segitu dulu video ngobrol kita. Terima kasih Abad atas waktu dan tempatnya. Aman bro. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai sini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. And see you on the next video. Bye-bye. Dukung terus channel ini. Channel Putnon TV, subscribe guys, subscribe. Mantap bro.